tesis pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang ini kita diberi kesehatan, diberi kenikmatan, diberi kesempatan dalam melaksanakan kegiatan akademik. Yang saya hormati para penguji, ada Bapak Dr. Miftahul Munir yang telah bergabung. Ada juga Bapak Dr. Muhammad Zainuddin yang telah bergabung juga. Ya, Saudara Rohul Puji Satrio yang akan diuji pada kesempatan ini. Sebelum dimulai, apakah Saudara Satrio, Rohul Puji Satrio siap untuk ikuti ujian? Siap, Pak. Siap ya. Apakah dalam kondisi sehat ya? Alhamdulillah, siap, Pak. Ya, sehat. Baiklah, sebelum dimulai mungkin bisa berdoa ya, dan nanti silakan dipresentasikan poin-poinnya saja. Waktunya maksimal 10 menit ya, maksimal 10 menit. Silakan, namun sebelumnya silakan berdoa dulu. Ya, silakan kalau sudah selesai berdoa, waktunya 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Penguji, Bapak Senuri, Bapak Miftah, sama Bapak Sen, dan yang saya hormati juga moderator Bu Evi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesehatan dan kegiatan untuk maju pada sidang akhir tesis dengan judul Model Pemidanaan Kejahatan Pencurian di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019. Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Baik, untuk latar belakangnya, pandemi COVID-19 adalah bencana wabah penyakit menular yang melanda di seluruh muka bumi. Maka dari itu, bukan hanya perihal tentang kesehatan saja yang menimpa, tapi juga dari aspek ekonominya. Di Indonesia, kasus PHK menjadi hal yang wajar sejak perusahaan mengalami kerugian. Dan pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk work from home serta di beberapa daerah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar dan sekarang melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Melihat situasi sekarang ini serba sulit menyebabkan berbagai perubahan perilaku manusia. Orang yang tidak kuat untuk bertahan hidup dengan cara-cara yang halal melakukan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum. Silakan lanjut Bu Evi. Dalam keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 sebagai bencana nasional. Hal tersebut jelas menetapkan bahwa pandemi COVID-19 ialah bencana non-alam yang sedang terjadi dan melanda di seluruh daerah. Sedangkan tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP sebagai konteks pencurian umum. Dan dalam pasal 363 KUHP ayat 1 butir 2 berbunyi pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, serta dan lain-lain dapat disimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana pencurian di waktu-waktu tersebut terjadi di saat suatu bencana alam. Maka kesimpulan dari saya ialah bahwa wabah penyakit pandemi COVID-19 adalah bencana non-alam yang tidak terdapat dalam kejadian-kejadian tertentu seperti pada isi pasal 363 KUHP tersebut, sehingga dapat disimpulkan ada kekosongan hukum di dalamnya.
karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur perihal perbuatan pidana pencurian di masa pandemi COVID-19. Lanjut, Bu Evi. Rumusan masalahnya ialah 1. Mengapa tindak pidana pencurian di masa pandemi COVID-19 tidak menjadi pencurian dengan kekerasan? Dan 2. Bagaimana model pemidanaan kejahatan pencurian di masa pandemi COVID-19? Lanjut, Evi. Tipe penelitiannya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Untuk pendekatan masalahnya, dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan undang-undang atau statute approach. Dan sumber bahan hukumnya ialah bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Lanjut, Bevi. Berikut adalah komposisi untuk bahan hukum primer yang saya cantumkan. Di 1. KUHP pidana, 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, 4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, dan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2020, 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020, 8. Peraturan Nomor 188 Tahun 2020. Lanjut, Pevi. Teknik pengumpulan bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dalam tesis ini dengan mengumpulkan bahan hukum, mengklasifikasi dan diuraikan sehingga teknik pengumpulan bahan hukumnya yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif, menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum. Lalu teknik pengolahan bahan hukum ialah pengolahan penelitian ini yakni menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan mengumpulkan peraturan di bidang tertentu atau beberapa bidang yang saling berkaitan. Lanjut, Bu Evi. Analisis bahan hukumnya dalam tesis kali ini ialah bahan hukum primer maupun sekunder. Secara garis besar dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Lanjut, Bevi. Pembahasan pertamanya ialah tindak pidana pencurian di masa pandemi COVID-19 tidak menjadi pencurian dengan kekerasan. Di sini pencurian adalah salah satu dari tindak pidana yang meresahkan masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dan ditindaklanjuti. Selama wabah COVID-19 bukan hanya kesehatan yang menjadi permasalahan masyarakat, akan tetapi permasalahan ekonomi juga menimpa masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang nekat untuk mencuri. Kasus pencurian masih mendominasi dalam tindak pidana selama pandemi COVID-19. Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa pengambilan suatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian. Lanjut, Bevi. Tindak pidana pencurian dan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian biasa. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian biasa. Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban dan tidak sampai terjadinya tambahan kekerasan di dalamnya. Pencurian dengan kekerasan pasal 366 KUHP ialah merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian kekerasan memang sangat berbeda dengan pencurian biasa, namun substansi yang ada di dalam pencurian dengan kekerasan sama dengan pencurian pada umumnya. Letak perbedaannya, keduanya terletak pada teknis di lapangan. Pencurian dengan kekerasan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban. Sedangkan pencurian identik dilakukan saat tidak diketahui korban. Spesifikasi pencurian di masa pandemi COVID-19 masuk dalam kategori umum atau pencurian biasa. Maka berbeda dengan spesifikasi pengertian pencurian dengan kekerasan. Memang dapat pula terjadinya pencurian dengan kekerasan di masa pandemi COVID-19. Aspek perbuatannya yang sama, ialah perbuatan mencuri. Baik mencuri di masa pandemi COVID-19 ataupun mencuri dengan disertai kekerasan. Namun dari sisi aspek hukumnya berbeda. Jikalau tindak pidana pencurian dengan kekerasan sudah jelas diatur dalam pasal 365 KUHP pidana, sedangkan perbuatan pencurian di masa pandemi COVID-19 tidak ada aturan pastinya yang spesifik dan akhirnya akan kembali pada perbuatan pencurian biasa yang diatur dalam KUHP pasal 362. Lanjut, Devi. Pembahasan kedua, kita
Kitab Undang-Undang KUH Pidana dikenal bahwa dengan merupakan suatu atau kuantifikasi hukum yang seharusnya memuat semua aturan tindak pidana di dalamnya. Akan tetapi hal itu tidak mungkin karena seiring dengan perkembangan zaman akan timbul perbuatan-perbuatan tindak pidana baru yang belum diatur dalam KUH Pidana. Pandemi COVID-19 sendiri telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 sebagai bencana non alam yang cangkupannya meluas menjadi bencana nasional. Maka benar apabila bahwa penyakit menular coronavirus disease 2019 ini adalah bencana non alam. Berhubung belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana kejahatan pencurian di saat pandemi COVID-19, maka aturan hukumnya tetap mengalir pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka dari itu, tindak pidana pencurian yang kejadiannya dilaksanakan di saat pandemi COVID-19 ialah benar perbuatan melawan hukum tindakan pencurian yang terjadi di saat bencana non alam. Namun proses penanganan hukumnya secara umum kembali pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lanjut, Devi. Berbeda jika pencurian di kala bencana non alam yang tertera jelas pada pasal 363 KUH Pidana dengan bunyinya di pasal 1 pasal 363 ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dengan spesifikasi terjadi saat gempa bumi, letusan, kebakaran, gunung meletus dan lain-lain. Lanjut, Bevi. Berikut saya hanya memberikan contoh kejadian yang putusan hakim mengenai putusan hakim di saat terjadi pandemi COVID-19. Seperti yang terjadi pada putusan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya tentang perihal pencurian. Ya, lanjut, Bevi. Contoh kasus di atas perihal tentang putusan hakim mengenai tindak pidana kejahatan pencurian di masa pandemi COVID-19 yang dasar putusannya mengacu pada pasal 362 KUHP. Contoh berikut hanyalah sebagai penerapan pada praktik di kehidupan nyata mengenai pemberlakuan hukum yang berlaku tentang tindak pidana kejahatan pencurian yang terjadi di masa pandemi COVID-19. Jadi sebagai pembuktian model pemidanaan yang diambil dalam kasus perbuatan melawan hukum pencurian di masa pandemi COVID-19. Kembali pada problematika hukumnya ialah tidak adanya aturan yang jelas mengatur tindak pidana pencurian di masa pandemi COVID-19. Maka di sini ada kekosongan hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian di saat kejadian luar biasa yang wabah penyakit menular COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia. Model pemidanaan terhadap pencurian di masa pandemi COVID-19 menurut saya ialah dibuatkan aturan khusus yang mengatur tindakan-tindakan kejahatan di masa kejadian luar biasa, bencana non alam, seperti halnya pencurian yang dilakukan saat pandemi COVID-19 kali ini. Dengan aturan khusus tersebut dapat diilhami model pemidanaannya bersifat lebih meringankan apabila perbuatan pencurian tersebut diperbuat akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat merugi dan serba kekurangan, sehingga terpaksa melakukan pencurian demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Lanjut, Bevi. Konsep teori keadilan ialah dapat memberikan keadilan yang nyata yang benar-benar berarti sebagai hukum. Karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan satu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya. Namun berbeda apabila perbuatan pencurian tersebut berdasar pada ketamakan dan rakus dari individu atau kelompok masyarakat itu sendiri. Misalnya mencuri kebutuhan bahan-bahan pokok seperti sembako dan lainnya. Karena hal tersebut murni perbuatan mencuri karena keinginan menguasai dan mengambil keuntungan di balik suatu musibah. Bukan karena keterpaksaan, namun karena memanfaatkan situasi dan kondisi di kala pandemi COVID-19 demi menguntungkan dirinya sendiri. Lanjut, Bevi. Penulis saya memaknai teori dari Aristoteles mengenai keadilan adalah keutamaan dan bersifat umum. Pandangan filsuf hukum Aristoteles mengenai teori keadilan bersifat pasti dan mewujudkan keadilan pada setiap hukum atau aturan yang diputuskan dan dibuat pada pemberlakuan kehidupan masyarakat. Ia menekankan keadilan yang pasti terwujud pada setiap langkah-langkah keputusan hukum pada eranya dan berwujud pula di masa yang akan datang. Pandangan tersebut dapat dijadikan acuan untuk putusan hakim dalam memberikan vonis terhadap pelaku-pelaku kejahatan pencurian di masa pandemi COVID-19 yang baru ini. Jadi tidak semata-mata
berdasar pada undang-undang yang ada, namun juga dengan teori-teori yang ada. Lanjut, Vivi. Untuk 91, tindak pidana pencurian di masa pandemi COVID-19 termasuk pidana umum yang jenis pemidananya berbeda dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dikarenakan kejadian perbuatan pencuriannya biasa saja dan tanpa tambahan pemberatan, seperti pada perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan. Untuk kesimpulan 2, model pemidanaan kejahatan pencurian di masa pandemi COVID-19 telah tetap berproses pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang kejahatan pencurian di kala pandemi COVID-19. Lanjut, Bu Evi. Untuk saran pada pembahasan nomor 1 ialah terhadap proses hukum perihal tindak pidana pencurian di masa COVID-19 harus berpandangan demi keadilan yang bersumber dari kebijakan di mana dan kenapa perbuatan melawan hukum tersebut bisa terjadi. Karena kondisi dan situasi pandemi COVID-19 yang serba sulit sehingga mengakibatkan seseorang melakukan pencurian dan perbuatan melawan hukum. Setidaknya ada pengurangan atau keringanan hukuman dalam pemrosesan akibat hukumnya karena adanya kondisi khusus sebagai pembanding atau pembeda. Untuk saran yang pembahasan kedua ialah mengenai model pemidanaan kejahatan pencurian di saat pandemi COVID-19 ialah harus ada aturan khusus yang mengaturnya dikeluarkan oleh pemerintah dan lebih bersifat pengurangan hukuman karena situasi dan kondisi yang krisis. Lanjut, Bibi. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, moderator. Ya, selanjutnya memasuki tahap ujian. Jadi saudara siapkan alat tulis saudara. Diperhatikan baik-baik apa yang akan disampaikan oleh para penguji yang isinya bisa berupa pertanyaan ataupun konfirmasi, permintaan klarifikasi dan lain sebagainya. Jadi saudara siap-siap untuk mencatat sebagai referensi untuk perbaikan setelah ujian ini. Baiklah, untuk pertama saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Miftahul Monir. Silakan, Pak. Ya, halo Pak Miftah. Ya, silakan Pak Miftah. Ya. Terima kasih Pak Zainuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Mas Ruhol Puji Satrio. Mas Ruhol Puji Satrio, kemarin pas persiapan untuk ujian ini, alhamdulillah sudah banyak yang diperbaiki. Saya ingin, kenapa harus ada masalah mengenai apakah pencurian di masa COVID itu pertimbangan tidak menjadi pencurian dengan kekerasan, kenapa Mas Ruhol? Kalau pandangan saya Pak tentang perihal tersebut, untuk pemberlakuan ininya Pak, pemberlakuan konteks aturan hukumnya saja Pak. Cuma kalau perbuatannya semuanya dapat terjadi Pak di masa pandemi COVID, bisa pencurian dengan kekerasan atau dengan hanya pencurian yang biasa saja, jadi tanpa sepengetahuan korban. Nah, yang saya maksud di sini hanya tentang aturannya sementara ini Pak yang berlaku. Berhubung pencurian yang terjadi di saat pandemi COVID-19 tidak ada aturan pastinya, jika diperbandingkan dengan kenapa tidak menjadi pencurian dengan kekerasan, menurut saya hanya di aturan hukumnya saja Pak yang berbeda Pak. Seperti itu. Iya. Ya, terima kasih. Di sini saya baca ada yang masuk dalam kategori menurut Mas Ruhon setidaknya masuk dalam pencurian kekerasan misalnya di sini. Terus kemudian ada yang kemudian pencurian yang kemudian pertimbangan-pertimbangan keringanannya adalah
pertimbangan-pertimbangan tentang kemanusiaan karena tuntutan keadaan misalnya. Bisa nggak kemudian pendekatan ini ide-idenya, ide-ide hukum formalnya seperti apa penalarannya, Mas Ruhon? Kalau memang harus misalnya ya, dalam gambaran Mas Ruhon, kenapa harus diperberat ketika kemudian dia mencuri di saat pandemi, dan kenapa harus diringankan ketika kemudian mempertimbangkan tentang kodrat kemanusiaan misalnya. Silakan. Ya, baik Pak. Untuk perkembangan hukum ke depannya, perihal tentang kasus pencurian di pandemi COVID-19, jika kembali pada vonis Pak, pasti ketentuannya ada di hakim. Namun untuk putusan baik dari pemikiran hakim tersebut kan bisa ini Pak, bisa ditinjau memang dari hati nurani hakim tersebut sendiri, juga dari perkembangan yang sudah terjadi selama pandemi COVID yang hubungannya dengan teori-teori yang ada Pak, teori-teori hukum yang ada seperti keadilan, kemanusiaan, dan lain-lain tersebut. Sehingga selain memang hakim sendiri yang memberikan gambaran hukum ke depannya yang lebih manusiawi, juga bisa juga dari seperti ini Pak, apa itu, akademisi dan praktisi hukum lainnya yang lebih memberikan masukan-masukan pandang hukum ke depannya Pak. Karena terjadi waktu atau barang yang baru ini seperti kejadian pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi Pak. Seperti itu Pak. Ya. Mas Ruhol, saya lupa tokohnya begini, dia bilang di sebuah buku teori keadilan itu. Keadilan itu boleh dilanggar apabila kemudian melahirkan atau dalam spekulasinya dia akan menemukan keadilan yang lebih besar daripada keadilan yang kemudian ada dalam teori-teori, sehingga kemudian dalam teori hukum itu dia langgar, kemudian memutuskan sebuah putusan yang kemudian menurut pertimbangan si hakim itu lebih menemukan atau kemudian si korban atau si pelaku ini mendapatkan keadilan yang lebih besar. Kira-kira dalam tesis ini seperti apa, Mas, hubungannya teori tersebut? Ya, makasih Pak Eva. Ya. Menurut saya pribadi Pak, karena ini adalah satu, ya menurut saya itu kejadian yang baru Pak, dalam artian baru terjadi saat ini untuk gempar-gemparnya virus corona, sehingga mengakibatkan semua negara krisis baik di bidang ekonomi dan kesehatan, terutama di bidang ekonomi, sehingga mengakibatkan ada segelintir orang yang berbuat melawan hukum demi mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sehingga dalam kasus untuk pemutusan hukumnya ke depannya, itu tadi saya setuju dengan dapat Pak Miftah, sehingga untuk keadilan yang lebih besar, ya ini Pak, jadi dijadikan suatu acuan atau pengalaman agar supaya ke depannya bisa tercapai keadilan yang sesungguhnya seperti itu Pak. Dari sedetail bagaimanapun dapat dapat diadilkan yang secara seadil-adilnya Pak. Menurut saya seperti itu Pak. Oke. Karena memang semuanya di sini barang yang baru Pak, baru terjadi. Jadi untuk kedepannya ini saat ini dijadikan pengalaman bagaimana cara kedepannya untuk
seorang hakim memberikan keadilan yang lebih luas, Pak, kepada pelaku-pelaku kriminal yang dikategorikan perbuatannya karena ini karena kebutuhan sehari-hari ataupun demi penghidupan kemanusiaan, Pak. Seperti itu. Ya. Siap. Terima kasih. Mas Ruhol, pendekatan ini pendekatan konseptual ya dalam tesis ini. Kira-kira dalam konseptual ilmu hukum, lebih dekat mana ilmu hukum atau filsafat hukum atau sosiologi hukum untuk analisa tesis ini? Karena saya sempat membaca di halaman-halaman terakhir sekitar halaman 70-an kalau tidak salah, menyebut hukum dalam perspektif sosiologis. Itu kira-kira analisa yang dibangun lebih dekat ke hukum formalnya, sosiologi hukumnya, atau filsafat hukumnya. Kalau kemudian di filsafat itu kan ada teks, konteks, dan kontekstual, termasuk dalam ilmu hukum juga ada seperti itu. Kira-kira dekat ke ilmu hukumnya, penalaran perkembangan analisanya maksud saya, atau sosiologi hukum atau filsafat hukum. Silakan Mas Ruhol. Menurut saya kalau pendekatannya lebih mendekati pada sosiologi hukum, Pak, demi keadilan sosial intinya, demi sosial, demi keberlangsungan masyarakat yang dapat diterapkan keadilan dan kesejahteraan. Namun untuk perbuatannya ataupun aspek ininya, Pak, aspek apanya itu perilakunya ya lebih condongnya itu kembali kepada filsafat hukum, Pak. Karena kalau ya menurut saya pribadi yang saya tahu Pak, walaupun itu semuanya harus dalam artian dalam kasus seperti ini saya memaknainya harus punya pandangan filsafat tersendiri, Pak, baik dari seperti hakim ataupun praktisi hukum yang lainnya, Pak. Jadi dari filsafat tersebut beliau bisa mengembangkan gambaran-gambaran atau acuan hukum ke depannya yang lebih bijaksana, Pak, yang lebih adil dalam artian seperti itu, Pak. Untuk pendekatannya condong pada pendekatan sosial, Pak. Tapi pada prakteknya harus digunakan filsafat hukum, Pak. Ya. Mohon maaf seperti itu, Pak Munir. Terima kasih Mas Ruhol Pujisatrio. Ya, cukup dari saya, Pak Zainuri. Saya kembalikan kepada Ketua Dewan Penguji. Terima kasih Pak Zainuri. Ya, terima kasih Pak Miftahul Munir atas koreksinya maupun ya pertanyaan yang sekiranya nanti menjadi bahan untuk revisi. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Bapak Dr. Ahmad Zainuddin. Silakan Pak. Masih di mute Pak Zain. Pak Zain, belum? Ya, mohon maaf Bapak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Zainuri sebagai Ketua Majelis Penguji memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan apa yang disampaikan oleh penguji 2 ya, Bapak Dr. Miftahul Munir. Saya lanjutkan Mas Ruhol Pujisatrio, masih bisa fokus ke ujian kita pada hari ini? Ya Pak. Mas Ruhol masih bisa ya? Masih bisa dilanjutkan ya? Bisa Pak. Baik. Saya lanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Miftahul Munir tadi ya. Tapi sebelum ada bagian-bagian yang nyambung dengan apa yang disampaikan beliau, saya ingin memulai dari sesuatu yang mudah dulu ya. Tadi disampaikan di awal bahwa yang namanya COVID
atau pandemi COVID itu kan non alam ya. Berdasarkan informasi tadi yang disampaikan di awal ya, berdasarkan Kepres atau apa itu Mas? Kepres Pak, keputusan presiden. Ya. Berdasarkan apa tadi Mas? Kepres Pak, keputusan presiden. Ya. Jadi Kepres itu menyatakan bahwa pandemi ini bukan bencana alam, tapi non alam ya kan. Sementara di KUHP kita itu hanya mengatur tentang tindak pidana dengan kualifikasi bencana, ya kan. Nah, kalau kita masuk ke ranah hukum pidana, itu kan ada asas legalitas namanya, ya kan? Ada asas legalitas yang menyatakan bahwa perbuatan dapat dipidana kalau diatur sebelumnya dalam undang-undang. Ya. Jadi ada pasalnya ya, dengan unsur-unsurnya yang sudah ada dalam masing-masing pasal itu, ya kan? Ya, nah, pertanyaan saya, kalau misalnya ini dianggap tindak pidana pencurian non alam, ya, karena terjadi di masa pandemi ini kan non alam, ya kan? Ya. Tidak sama kualifikasinya dengan tindak pidana pencurian pada masa bencana alam, betul nggak? Iya kan? Nah, menurut saya, kalau tadi saya baca dari penjelasannya sampean, ya, ini kan tidak bisa menggunakan pasal 363 ya. Jadi tidak bisa menggunakan pasal 363 KUHP dengan kualifikasi waktu-waktu yang ditentukan itu. Betul ya? Saya konfirmasi dulu. Bisakah tindak pidana pencurian yang terjadi di masa pandemi ya, yang menurut Kepres itu disebut non alam ya, kemudian dikiaskan dengan pasal 363 ya. 363 tindak pidana pencurian dengan kualifikasi waktu-waktu tertentu. Bisa tidak dikiaskan? Tidak bisa. Atau bagaimana? Untuk bisa tidak bisanya suaranya kurang keras, Mas. Untuk bisa tidak bisanya dihukum mengacu pada pasal 363 tetap bisa, Pak. Karena memang pada aturannya pencurian tersebut diatur dalam KUH pidana baik pasal 362 sampai 367, Pak. Jadi segala jenis macam pencurian yang terjadi maupun dengan spesifikasi yang tertentu tetap dapat dikenakan hukuman melalui pasal pencurian di dalam KUH pidana, Pak. Cuma untuk secara tafsirannya, Pak, mengenai detailnya bahwa itu berbeda antara hukum dalam bencana non alam dan bencana alam, itu kan masih menjadi ini, Pak, hanya sebagai tafsiran atau tanda kutip polemiknya saja, Pak. Kalau untuk bisanya dihukum, tetap bisa, Pak, dihukum, Pak, dengan pasal tersebut. Gitu. Kalau di pasal 363 KUHP itu kan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi waktu-waktu tertentu. Ya. Ya kan? Dan itu kualifikasinya bencana, Mas. Ya kan? Terjadi pada masa bencana. Iya kan? Iya, Pak. Itu. Sementara tindak pidana pencurian yang Anda teliti ini adalah tindak pidana pencurian di masa pandemi. Ya. Yang itu non alam gitu loh, Mas. Iya, Pak. Iya kan? Ya. Berarti kan unsur-unsurnya ya, kualifikasinya tidak sama. Ya kan? Kualifikasinya tidak sama. Ya. Sementara asas hukum pidana kita menyatakan harus diatur sebelumnya ya, perbuatan pidana yang dimaksud ya, dalam undang-undang jika ingin diterapkan hukumnya. Artinya sebuah perbuatan baru bisa dipidanakan kalau diatur sebelumnya dalam undang-undang gitu. Nah, ini unsur-unsurnya, kualifikasinya tidak sama gitu. Ya kan? Nah, menurut saya tadi sampean sudah menyatakan di bagian-bagian penyampaiannya itu bahwa kalau ini terjadi maka kembali ke KUHP. Benar tidak? Benar, Pak.
dikembalikan kepada KUHP. Kalau dikembalikan ke KUHP berarti dikenakan pasal berapa? Yang saya ketahui, Pak, dari putusan hakim yang ada di saat terjadi pandemi, selama pandemi COVID-19 ini, kembali pada ini, Pak, 362. Juga ada yang 363, Pak. Tergantung dari kualifikasi saat dia melakukan aksinya, Pak, perbuatan pencuriannya, Pak. Namun memang untuk tafsirannya berbeda, Pak, bencana alam dan bencana non alam. Nah, di situ maka tidak ada aturan pasti dalam KUH pidana yang tentang kejadian baru ini mengenai COVID-19 bahwa dikatakan sebagai bencana non alam. Cuma di sini kan perbuatannya pencuriannya, Pak, yang kasusnya yang ada aturannya di dalam KUH pidana. Jadi memang tetap kembali pada KUH pidana, Pak, dalam konteks pencurian. Seperti itu, Pak. Ya, ya berarti kan kembali ke pasal 362 kan? 362 Ya, pencurian umum kan? Tindak ya, pidana pencurian secara umum kan? iya, Pak. Nah, 362. terus model pemidananya bagaimana? Kan sama saja. Kalau bicara model pemidanaan yang sampean maksud di tulisan ini, ya model pemidanaannya nggak ada yang baru, Mas. Sama saja dengan pasal 362. Ya, Iya kan? benar, Pak. Model pemindahannya memang sama aja, bisa dengan pasal 362 atau 363, Pak. Seperti putusan hakim yang terjadi selama pandemi ini. Cuma kan memang maka dari itu, Pak, yang saya angkat ini pembahasan bahwa dikatakan pandemi COVID itu bencana non alam, sedangkan kodifikasinya yang pasal 363 tentang pencurian dengan tersebut sesuai waktu-waktu tertentu bencana alam. Jadi seperti itu, Pak. Kalau model pemindahannya untuk sementara memang kembali tetap pada sesuai KUH pidana, Pak, 362 dan atau 363, Pak. Begitu, Ya Pak. kalau menurut saya nggak ada temuan yang signifikan di sini, Mas. Jadi penelitian tesis Anda ini tidak ada temuannya, tidak ada novelty-nya yang signifikan untuk disumbangkan dalam pengembangan hukum pidana kita ya. Karena ternyata sama saja. Jadi mau tindak pidana pencurian di masa pandemi itu sama saja dengan tindak pidana umum. Ya kan? Ya. Jadi tindak pidana pencurian di masa pandemi itu sama saja kualifikasinya dengan tindak pidana umum, tindak pidana pencurian 362. Sama saja. Ya, permisi. Terus temuannya apa di situ? Ya, temuannya tetap kembali pada itu, Pak. Pada acuan bahwa pandemi COVID-19 ialah bencana non alam. Kalau yang tertera sudah kejadian sebelumnya, Pak, itu kan pasal 363 dengan ketentuan bencana alam. Jadi memang yang saya angkat di sini pada intinya, Pak, ya itu, Pak, kembali pada ada kekosongan hukum di situ, Pak. Menurut saya pribadi, jika memang saya bisa mengutarakan pendapat ini, mungkin untuk kedepannya ada aturan khusus yang dapat dikembangkan lagi ketika perbuatan melawan hukum tersebut terjadi di saat pandemi COVID-19 yang bisa berkelanjutan, mohon maaf, untuk bertahun-tahun ke depan atau selanjutnya, Pak. Ya, saya pribadi tidak mau untuk COVID ini berkepanjangan. Cuma ini kan semuanya analogika hukumnya bisa saja, Pak. Bisa aja memang COVID ini berlanjut ke beberapa tahun, 10 tahun ke depan atau gimana. Bisa menghilang dulu beberapa tahun, bisa terjadi lagi. Nah, di saat itu kan pasti orang-orang melakukan terdapat krisis ekonomi, Pak. Krisis ekonomi tersebut orang tetap melakukan bisa pencurian dan lain-lain. Nah, berarti kan kualifikasinya sama, Pak. Tetap dikerjakan atau berbuat di masa pandemi dalam artian COVID-19. Mungkin saran saya bisa kedepannya itu ada aturan pasti atau tertentu lah, Pak. Baik itu bisa pandangan hukumnya memberatkan atau pandangan hukumnya meringankan. Kurang lebihnya seperti itu, Pak Sen. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kalau saya cari novelty-nya, temuan-temuan barunya itu memang tidak ada di sini menurut saya. Ya, Jadi ternyata setelah baca dan mendengarkan penyampaian sampean, tindak pidana pencurian yang terjadi di masa pandemi, ya, itu kualifikasinya ternyata sama saja dengan pasal 362, ya, yang mengatur tentang tindak pidana pencurian secara umum, gitu. ya. Ya.
karena mau disamakan atau dikiaskan dengan pasal 363 tindak pidana pencurian dengan kualifikasi tertentu di masa-masa tertentu, itu jelas tidak sama juga unsur-unsurnya. Bahkan sudah ada pernyataan tegas, satunya terjadi di masa bencana alam, satunya terjadi di masa non bencana alam, iya kan? Jadi tidak ini juga, ya. Akhirnya kembali ke pasal 362. Kalau misalnya mau dicari pasal lain, sampai tadi sempat nyinggung-nyinggung pasal 365. Ya. Pasal 365 itu tidak sama juga kualifikasinya. Ya. Itu kan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Iya kan? Itu tidak sama dengan tindak pidana di masa pandemi. Tindak pidana pencurian di masa pandemi maksud saya. Ya. Jadi ini mungkin jadi catatan bagi Anda. Jadi kalau misalnya dicari isu hukumnya terjadi kekosongan hukum, ya masalahnya sampai sekarang ya Mas, ya kalau dibilang kekosongan hukum ya sampai sekarang, sampean ada nggak bisa menghadirkan kasus ya tindak pidana pencurian yang terjadi di masa pandemi, ya kemudian penggunaan pasal pidananya itu ada di KUHP pakai 362 atau pakai 363 atau pakai 365 atau pakai pasal-pasal yang lain gitu. Ini kalau misalnya pakai kasus, saya kira lebih jelas ini. Kalau menurut saya, masalahnya ini nggak ada kasusnya di sini. Ya, mohon maaf Pak Sen, permisi. Yang saya ketahui, ya kenapa seperti yang sampean bilang tadi, Bapak, tidak ada kesamaannya atau gimana? Memang karena belum ada aturan, Mak. Karena memang belum ada aturannya. Jadi pencurian yang terjadi di masa COVID seperti ini tetap kembali pada pidana. Itu karena memang karena belum ada aturan yang pasti, Pak, atau yang khusus yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan kejahatan di saat terjadi pandemi COVID-19. Seperti itu, Pak Sen. Mas, maksud saya begini loh, Mas. Jadi sampean tadi selalu bilang tidak ada aturannya, iya kan? Tidak ada aturannya. Padahal sudah ada pasal-pasal yang bisa digunakan, pasal 362. Sampai kan bilang, kalau ini terjadi Pak Z, kembali ke KUHP. Akhirnya kembali ke pasal 362. Iya, ya kan? Berarti kan ada hukumnya, tidak kosong. Iya kan? Tidak kosong dalam artian, mohon maaf Pak Z, kosong dalam artian dengan spesifikasi ini Pak, COVID Pak, bencana non alam. Seperti itu. Misalkan seperti tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika itu kan ada aturan khususnya Pak. Tidak ada di dalam KUH pidana Pak. Tapi berhubung hukum bersifat maju ke depan Pak, dari setiap terjadinya perbuatan melawan hukum, jadi hukum mengembangkan diri Pak untuk memajukan aturan-aturan yang baru yang karena perbuatannya juga baru sebelumnya terjadi, seperti itu Pak. Nah, mungkin bagi saran saya sendiri, pandangan saya Pak, sama halnya dengan aturan-aturan khusus seperti pidana tipikor dan sama terorisme, sama narkotika, mungkin apakah masuk? Ya, menurut saya bisa Pak, seperti itu masuk Pak. Karena ini Mas, sebentar Mas. Ini seandainya didorong untuk terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus ya tentang tindak pidana yang terjadi ya di masa pandemi ini. Ini tidak bisa khusus COVID itu nggak bisa. Jadi tindak pidana pencurian di masa COVID itu nggak bisa. Jadi paling tidak ya, ini mungkin nanti ada undang-undang kalau memang itu perlu ya. Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana yang terjadi pada masa non bencana, karena ini ada kualifikasi bencana, ada non bencana. Non bencana itu banyak, seperti tadi di Kepres itu salah satunya wabah COVID ini. Ya. Kalau sampean berangan-angan ada titel, ada judul COVID-nya itu, saya kira konteks sulit, Bapak. Sulit, Pak. Ya kan? Dalam konteks undang-undang ketika terjadi bencana non alam Pak. Gitu. Baik, oke kita lanjut lagi. Ya, Pak. Katakanlah misalnya gagasan Anda itu bisa diwujudkan ya.
bisa diwujudkan. Terus model pemidanaan yang sampean bahas di sini apa model pemidanaannya? Seperti apa model pemidanaannya? Kalau masalah model pemidanannya, Pak, berhubung Kalau misalnya perlu ada pasal yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana pencurian di masa COVID, itu model pemidanaannya seperti apa yang sampean gagas dalam penelitian ini? Saya perhatikan di sini nggak ada itu. Di sini nggak ada gagasan tentang model pemidanaan, ya, tindak pidana pencurian yang terjadi di masa pandemi. ya, Di sini nggak ada gitu loh. makasih sudah diingatkan Pak Zen. Siap. Nah, ya untuk model pemindahan yang bagi saya, Pak, bisa saja dengan aturan yang khusus tersebut tentang perbuatan melawan hukum di saat terjadi bencana non alam, ya tetap model pemindahannya itu seperti apa yang berlaku sesuai dengan undang-undang lainnya, Pak. Dalam artian ada jatuh vonisnya, masa jangka kurungan pidananya dengan dendanya, Pak. Seperti itu, Pak Sen. Jadi kalau memang di dalam tesis saya masih belum ada perihal tersebut, ya makasih Pak Sen atas masukannya. Ya, jadi sekali lagi judul yang Anda angkat ini adalah bicara model pemidanaan, ya, yang cocok untuk menindak tindak pidana pencurian yang terjadi di masa pandemi. Tapi di bagian pembahasan analisis sampean itu belum sampai ke situ. Anda belum bisa menghasilkan sebuah model pemidanaan, ya, tentang bagaimana model pemidanaan untuk atau khusus tindak pidana pencurian di masa COVID. Di sini nggak ada, belum ada gitu. Ya. Itu baru sebatas gagasan-gagasan, tapi model pemidanaannya di bagian pembahasan ini nggak ada di sini. Ya, makasih Pak Di Sen. sini nggak ada. Nah, kembali yang disampaikan oleh Bapak Dr. Miftah Munir, ya. Oke lah, ini baru sebatas gagasan, ya. Belum ditemukan loh model pemidanaannya di sini. Walaupun sampean tegas mencantumkan dalam judul, ini belum ada model pemidanaannya di penelitian sampean ini. Nah, katakanlah misalnya ada, ya. Kita gagas itu. Jadi perlu ada model pemidanaan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana pencurian di masa pandemi, ya. Nah, menurut sampean tadi disampaikan oleh Pak Miftah Munir, ya. Menurut sampean itu mestinya lebih meringankan atau lebih memberatkan? Ya, menurut saya Pak, jikalau perbuatan pencurian tersebut di saat pandemi ini pelaku karena atas dasar memanfaatkan situasi dan kondisi, Pak, ataupun mengambil keuntungan di balik musibah, Pak, itu saya condong kepada ya mohon maaf pemberatan, Pak. Namun sebaliknya, jika acuannya pelaku tersebut melakukan pencurian dikarenakan mohon maaf kepepet untuk biaya hidupnya sehari-hari tidak ada, dia sudah di PHK atau dan lain-lainnya, Pak. Menurut saya ini, Pak, lebih kepada peringanan, Pak, karena akses kemanusiaan. Jadi mestinya spirit yang dibangun dalam usaha menemukan model pemidanaan, ya, Bapak, ya, tindak pidana pencurian di masa COVID itu seperti itu. Siap, tapi Bapak. di sini nggak ada, Mas. Ya, biar jadi sampai belum bisa menulis tentang itu di sini. Siap, Bapak. Ya. Pak. Sebenarnya saya berharap tulisan tesis Anda itu masuk ke situ. Jadi formulasi model pemidanaannya itu ya bisa meringankan, bisa memberatkan, ya, dengan kualifikasi-kualifikasi seperti itu. Mohon maaf, Pak. Untuk penulisan yang barusan yang pengurangan dan pemidanaan yang tambahan karena kasus tersebut ada, Pak, di dalam pembahasan, Pak, untuk yang itu. Tapi untuk model pemidanaannya secara khusus tentang pasal-pasal ataupun aturan yang baru tersebut khusus, ya mohon maaf itu belum saya tambahkan, Pak. Tapi kalau penjelasan mengenai pemberatan ataupun peringanan dari kasus pencurian di saat pandemi COVID-19 itu sudah ada di dalam pembahasan tesis ini, Pak. Siap. Ya, karena begini, Mas, sampean di awal tadi di latar belakang itu sepertinya menjelaskan fakta-fakta, ya, fakta-fakta yang menurut saya meringankan.
Ya. Sampean bicara tentang akibat pandemi ini, semua orang kehilangan kesempatan untuk berusaha secara normal, ya kan? Kehilangan pekerjaan, PHK di mana-mana, ya, banyak mengalami kesulitan-kesulitan, iya kan? Ini kan kondisi-kondisi yang sebenarnya meringankan. Artinya seandainya terjadi pencurian karena sebab-sebab itu, ya kan? Itu mestinya kan model pemidananya tidak sama dengan yang memberatkan itu, dengan kualifikasi yang bencana alam atau yang kekerasan misalnya, ya kan? Nah, saya ingin sebenarnya penelitian sampai masuk ke situ sebenarnya. Ternyata saya masih belum menemukan itu. Yang terakhir, saya perhatikan sampean senang menggunakan berbagai teori-teori, ya, mengutip teori keadilan, ya, Aristoteles dan lain-lain, ya. Tapi saya perhatikan penggunaannya dalam analisisnya juga belum tajam, saya perhatikan, ya. Anda hanya mengutip ya, teori keadilannya Aristoteles begini, tapi bagaimana itu digunakan dalam menganalisis permasalahan, ya, menjawab permasalahan. Saya perhatikan Anda masih belum punya kemampuan itu di sini, ya. Di tulisannya nggak muncul analisis tajam dengan menggunakan teori-teori yang Anda kutip itu di sini. Ya. Ya, baik, Pak Sen. Saya kira itu catatan saya sementara. Nanti kalau ada tambahan saya tambahkan. Saya kembalikan kepada Ketua Majelis Penguji, Bapak Dr. Zainuri. Ya, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, SH, SHIM yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang brilian, yang sangat bagus terkait dengan ini ya, perubahan atau revisi terhadap draft tesis Saudara Ruhul Puji Satrio. Jadi Saudara Ruhul, Ya, Pak. dicatat ya yang Ya. disampaikan oleh para penguji ya, Siapa, Pak? untuk dijadikan sebagai dasar untuk merevisi supaya draft ini lebih baik tentunya ya. Siapa, Pak? Tadi benar yang sudah disampaikan oleh para penguji, baik Pak Dr. Miftahul Munir maupun Bapak Dr. Muhammad Zainuddin. Tadi sudah banyak hal yang ditanyakan oleh para penguji yang sangat bervariasi. Dan sebelumnya saya mohon maaf saya tidak bisa tampil kamera karena di tempat saya ini terjadi gangguan jaringan. Jadi mohon maaf kepada teman-teman para penguji, pada Saudara Ruhul juga saya tidak bisa tampil kamera saya karena gangguan jaringan. Terpaksain saya ini pakai HP saya ini. Siapa? Saya hanya bertanya hal-hal yang ringan saja ya, Saudara Ruhul ya. Ini kan menyangkut mengenai model pemidanaan dan memang di draft ini tadi benar disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, saudara belum memberikan analisisnya mengenai model pemidanaannya ini belum memang. Jadi setelah ini saudara harus merevisi. Siapa, Pak? Ya, Pak. Nah, pertanyaan saya ini, saudara menganalisis ini menggunakan pendekatan apa saja? Kalau itu, Pak. Halo? Ya, siapa? Halo? Halo. Ya, Pak. Ya, saudara dalam menganalisis ini menggunakan pendekatan apa saja? Pendekatan statute approach, Pak. Perundang-undangan. Apa? Statute approach. Pendekatan perundang-undangan. Selain itu apa? Dengan juga pendekatan konseptual approach, Pak. Pendekatan konsep, Pak. Tapi di dalam draftnya ini kok tidak ada, tapi kalau pendekatan konseptual. Siap, Pak. Akan saya tambahkan. Pak. Siap, akan saya tambahkan, Pak. Ya, ini sebenarnya sejak awal sudah saya sampaikan, kalau pendekatan saudara itu jangan hanya pendekatan undang-undang saja, tapi pendekatan konseptual. Dan ini ranahnya adalah tesis ya, tesis. Jadi pendekatan konseptual itu harus benar-benar digunakan karena untuk menganalisisnya, termasuk teori-teori hukumnya tuh yang digunakan.
Makanya saya baca ini pendekatan saudara yang gunakan hanya pendekatan undang-undang. Ini tidak ada. Ini padahal sudah saya sejak awal sudah saya wanti-wanti, cuman saudara itu setiap bimbingan dan hasil revisinya ya tetap saja tidak ada perubahan gitu. Coba kan saya Oke lah. tambahkan, Pak. Nah, yang saya tanyakan yang sederhana saja ya. Apa bedanya kejahatan dengan pelanggaran, Rohul? Coba, Pak. Kalau kejahatan yang saya maknai, Pak, ialah perbuatan. Suaranya agak keras ya. Ya, permisi, Pak. Untuk kejahatan yang saya maknai, Pak, ialah perbuatan yang melanggar hukum yang jelas sudah ada aturan pastinya, Pak. Namun kalau pelanggaran di sini tidak tercantum dalam perundang-undangan, Pak. Dalam artian ya perbuatan-perbuatan kecil ataupun yang tidak ranahnya kepada yang lebih besar kapasitasnya, Pak. Seperti itu. Masa seperti itu? Di dalam KUHP itu ada berapa bagian? Gimana, Pak? Di dalam KUHP itu ada berapa bagian? Dalam KUHP ada 3 bagian, Pak. Hah? 3, Pak. Apa saja? Ya, aturan umum, kejahatan, sama pelanggaran tersebut, Pak. Katanya tadi tidak ada kamu itu. Ya, maksudnya dalam artian ini, Pak, untuk apanya itu? Untuk apa? Untuk berupa seperti vonisnya, Pak. Seperti itu, Pak. Ya baca bukunya lagi ya kamu itu. Siapa, Pak? Pengertian pidana itu apa, Rohul? Pidana perbuatan melanggar hukum, Pak. Iya, memang perbuatan melanggar hukum, tapi arti yang sesungguhnya pidana itu apa? Pidana. Oke, kalau masih mau cari sudah saya Ya, Pak. lewati. Kalau masih mau cari-cari saya Coba, Pak. lewati ya. Terus selanjutnya di dalam hukum pidana itu mengenal yang namanya pertanggungjawaban dan tanggung jawab. Apakah sama pertanggungjawaban dan tanggung jawab, Ruhul? Untuk pertanggungjawaban dengan tanggung jawab, menurut saya beda, Pak. Apa bedanya? Kalau pertanggungjawaban ialah akibat dari perbuatan melawan hukumnya, Pak. Kalau tanggung jawab itu demi hukum tersebut, Pak. Jadi karena adanya perbuatan tersebut ada tanggung jawab yang harus dipenuhi, Pak, demi keadilan hukum atau demi kemajuan hukum tersebut, Pak. Tapi kalau pertanggungjawaban itu ialah kembali pada diri seorang pelaku, Pak. Karena akibat melawan hukum, dia harus mempertanggungjawabkan Itu perbuatan. menurut kamu ya, Ya. Iya, Pak. Menurut kamu. Tapi menurut dalam hukum pidana itu kurang pas kamu itu. Siapa, Pak? Kurang pas. Oke, ini juga saya tadi sudah ditanya sebenarnya sama Pak Dr. Zainuddin terkait dengan teori. Ini kamu ini memang teori-teori ini banyak. Ini yang dipakai itu teori tujuan hukum, teori pemidanaan dan lain sebagainya. Terus ini digunakan di mana ini kamu ini? Untuk teori ada di itu, Pak. Ada di pembahasan, Pak. Iya, tetapi seperti teori tujuan hukum,
teori pemidanaan, pertanggungjawaban, ini kan ya memang belum ada gitu kamu itu. Oleh karena itu, kamu itu jangan hanya menyampaikan apa ya, ini jangan ini ya, kalau mau direvisi menggunakan teori-teori yang memang mau dijadikan sebagai pisau analisisnya gitu. Siap Ya, ya, Pak. gitu ya. Ya, ya Pak Zenuri. Ya. Oke, saya kira dari saya itu saya ingatkan lagi tadi sudah banyak ditanyakan oleh para penguji. Silakan itu dijadikan sebagai referensi Ya Pak. untuk perbaikan. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Miftahul Munir maupun Pak Zainuddin, silakan. Saya Pak Zain, Iya, ya. saya cukup Bapak. Oh Terima iya, oke. Dari Pak Zainuddin mungkin ada? Saya hanya ingin sedikit mengingatkan Mas Ruhul ya. Ya, ya Pak Zain. Jadi saya ingin antara judul ya, dengan isinya dan kesimpulannya itu matching ya. Siap Pak. Jadi mungkin tidak semua pembaca membaca keseluruhan isi penelitiannya sampean ya. Tapi paling tidak bagian-bagian pentingnya, judulnya, abstraknya, rumusan masalahnya, ya. Sampai kemudian yang terakhir kesimpulannya, bagian-bagian penting itu matching ya. Siap Pak. Jadi nyambung ya. Kalau misalnya judulnya itu model pemidanaan, ya, maka isinya itu termasuk kesimpulannya itu ada model pemidanaannya. Siap Gitu. Pak. Ya. Jadi model pemidanaan tindak pidana pencurian di masa pandemi itu seperti apa yang dikonsep ya. Kalau misalnya ini kan tadi pendekatan konseptual ya. Konsepnya seperti apa gitu. Ya kan? Ya Pak Zain. Jadi itu harapan saya dan itu harus diperbaiki ya. Siap Pak Zain. Karena saya belum melihat di sini ada konsep tentang model pemidanaan pencurian di masa pandemi. Di sini belum ada di sini. Ya. Padahal judulnya gagah loh. Kalau saya perhatikan ini judulnya gagah banget. Gitu. Siap. Makasih Pak Zain. Jadi saya ingin kemasannya itu sesuai isinya atau isinya sesuai kemasannya. Siap. Ya, saya usahakan Pak. Jangan mengecewakan pembaca ya. Siap Pak Zain. Nanti kemasannya bagus terus isinya nggak bagus. Itu melanggar hukum perlindungan konsumen gitu. Ya, siap Pak Zain. Benar Pak Zain. Baik, saya kira itu sekedar tambahan dan mengingatkan di akhir ujiannya Anda. Saya kembalikan kepada Bapak Dr. Zainuri. Ya, terima kasih atas tambahannya, Pak. Coba Saudara Ruhul juga ya, sudah saya pernah sampaikan. Saudara itu kan orientasinya hanya kepada kepres, ya. Ya. Sementara selama pandemi ini itu ada yang namanya Perpu yang terkait dengan COVID-19. Ya, Pak. Itu juga harus saudara baca dan saudara harus jadikan referensi. Tapi ya mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf, saya itu sebenarnya sudah sejak awal itu menyampaikan itu, tapi berkali-kali kamu hasil revisinya itu juga belum pernah ada gitu. Ya terpaksa saya menyampaikan lagi pada kesempatan ini itu ada Perpu karena levelnya kamu kalau cuman kepres itu mengenai masalah teknis sebenarnya gitu. Oke, saya kira itu. Terima kasih kepada para penguji, Bapak Dr. Miftahul Munir, Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, yang telah memberikan masukan maupun mengevaluasi terhadap draft tesis Saudara Ruhul Puji Satrio. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia atau kepada hostnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mbak Evi masih di ruang Zoom. Iya Bapak, masih di ruang Zoom. Pak Zainuri, mohon maaf. Halo Bapak. Iya, Eh, terkait tesisnya Mas Ruhol, apakah langsung diumumkan di sini atau bagaimana Bapak? ya, diumumkan di sini. Kalau masalah ini ya, ini mahasiswa masih ada di ruang Zoom atau gimana, Vi? Iya, Ya, saya remove dulu Bapak. masih ada Bapak. Siap sudah Pak? Sudah ya, oke. Ini dari panitia, dari Pasca, ada Pak Miftah dan Pak Zainuddin. Saya, Pak. Ini gimana terkait dengan draft tesis Saudara Ruhul? Mungkin ada komentar di forum kita bertiga ini, Ya. Pak Miftah maupun Pak Zainuddin. Silakan Pak Zainuddin. Halo, Imut Pak. Pak Pak Zainuddin. Zainuddin. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Dr. Zainuri sebagai Ketua Majelis Penguji dan kepada Bapak Dr. Miftahul Munir sebagai penguji 2 ya. Saya diberikan kesempatan pertama untuk berpendapat dan memberikan penilaian terhadap penelitian tesis yang ditulis oleh Saudara Ruhul Puji Satrio. Dalam pendapat saya, penelitian ini layak untuk diluluskan, ya, artinya yang bersangkutan bisa lulus dalam ujian penelitian tesis ini, ya, dengan catatan yang saya sampaikan tadi. Dalam tahap revisi, saya berharap penelitian ini bisa menemukan benar-benar model pemidanaan tindak pidana pencurian di masa pandemi. Ya. Jadi kalau itu dilakukan, ya saya kira akan bisa memperbaiki atau melengkapi. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ketua Majelis Penguji, penelitian tesis ini layak untuk dijadikan dasar untuk meluluskan calon sarjana calon magister hukum kita dengan syarat benar-benar bisa menemukan model pemidanaan ya terkait tindak pidana pencurian di masa pandemi ya. Saya kira itu cuma catatan dari saya, penilaian dan pendapat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Zainuddin. Selanjutnya saya berikan kesempatan waktu kepada Bapak Dr. Miftahul Munir. Silakan Pak. Baik Pak Zain. Sama, saya berpendapat bahwa tesis ini secara akademis sudah memenuhi syarat untuk bisa lulus dengan beberapa catatan. Catatan saya bahwa kalaupun kemudian tidak ada formula pemidanaan benar-benar yang berhubungan dengan COVID, paling tidak kemudian seperti yang ada dalam isi tesis tersebut, kalaupun kemudian meringankan dalam pemidanaan kasus pencurian di COVID itu, pasal apa saja yang kemudian bisa dipakai, dan kalaupun kemudian memberatkan, pasal apa saja yang bisa dipakai untuk pemidanaan tersebut, disertai dengan penjelasan-penjelasan, apakah kemudian sosiologis atau filosofis, itu yang kemudian kami harapkan nanti di revisi Bapak. Terima kasih Pak Zain. Ya, terima kasih Pak Miftahul Munir. Jadi kalau saya simpulkan dari dua pendapat tadi, berarti ini bisa dijadikan pertimbangan untuk lulus, tapi dengan syarat ya, lulus dengan syarat dan wajib revisi gitu ya, para penguji ya, yang saya hormati. Ya, oke. Terkait dengan masalah nilai ya, nah nilai nanti dikirim sendiri ke Pasca ya, Pak Miftah dan Pak Zainuddin ya, nilai dikirim sendiri ya nanti. Jadi di forum ini kami tidak bisa memberikan nilai dulu ya, karena masih ada syarat itu ya, ada syarat yang wajib direvisi ya, gitu ya. Jadi mohon kepada para penguji untuk nilai nanti dikirim kepada Saudari Evi ya, Pak Miftahul Munir dan Pak Zainuddin ya, gitu ya. Siap Pak Zain. Oke, kepada Saudari Evi ya,
Jadi itu keputusan dari kami, bisa dinyatakan lulus tapi dengan syarat itu direvisi minimal memenuhi permintaan sesuai dengan judul mengenai masalah model pemidanaan yang direncanakan oleh saudara Ruhul itu. Oke, saya kira itu Evi ya. Siap, Bapak. Mohon maaf, ini saya baru masuk, Bu Evi, baru bisa sambung ini. Ya, halo. Ya, Pak Zainuri, mohon maaf baru bisa sambung ini Pak, saya Pak barusan. Mohon Jadi saudara Ruhul, maaf. Ya, Bapak. saudara itu bisa dinyatakan lulus Alhamdulillah. Makasih, dengan Pak. catatan ada kewajiban saudara itu harus melengkapi revisian yang telah disampaikan oleh para penguji. Iya, Bapak. Dan itu menjadi kewajiban ya. Artinya kalau saudara tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut, maka kelulusan saudara itu mengakibatkan itu gagal nanti gitu. Karena itu menjadi kewajiban dan tadi sudah berdasarkan rapat tim penguji itu kesimpulannya demikian. Ya, gitu ya. Terima kasih, Bapak. Oke, dari saya sebagai ketua atau pemandu acara ujian skripsi Saudara Ruhul Puji Satrio, saya kira sampai di sini. Terima kasih kepada para penguji, Bapak Miftahul Munir, Pak Muhammad Zainuddin, dan Saudara Ruhul Puji Rohul. Iya, Pak. Marilah kita acara ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan lagi kepada saudari Evi ya. Terima kasih Pak Zainuri. Terima kasih juga untuk Pak Miftahul Munir, Pak Zainuddin. Selamat buat Mas Ruhul. Ya, terima kasih Bu Evi. Terima kasih Pak Munir, Pak Zain. Akhiri Zoom meeting pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.